Oke, yang berikutnya, kalau untuk cash flow hedging, ya, cash flow hedging itu laba atau rugi yang dihasilkan dari penaikan penurunan instrumen hedging dicatat sebagai OCI. Nah, nanti akan direklas pada saat terrealisir cash-nya ya. Ketika menghasilkan cash atau membayar cash, itu baru nanti OCI tadi akan direalisir ke dalam profit or loss. Ya. Oke. Kalau yang sebelumnya, yang fair value hedging itu pada saat subsequent event, ya, instrumen hedgingnya catat sebagai income, ya. Jadi subsequent event maupun pada saat settlement itu untuk instrumen hedging dicatat sebagai income. Namun untuk yang item yang di hedging, ya, hedging itemnya itu sesuai sifatnya, ya. Nah, kalau terrealisir terjual ke pihak luar ya OCI-nya direklasifikasi ya. Jadi investment in fair value through OCI gitu ya. Nanti dijual gitu kan. Nanti keuntungannya OCI yang sebelum-sebelumnya yang ditangguhkan akan direalisasi gitu ya. Baik, kembali ingin menjelaskan untuk yang fair value hedging ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah hedge itemnya dia posisinya di mana, aset atau liabilities yang mau kita lindungi ya. Contoh di sini yang mau kita lindungi adalah inventory ya. Yang kita lindungi adalah inventory. Maka kalau dia pendekatannya gross settlement itu kan jurnalnya adalah apa? Kontrak receivable pada saat inception ya, dan kontrak payable. Ya, kalau dia forward berarti dia forward kontrak receivable, forward kontrak payable. Oke. Nah, manakah yang dia pilih? Apakah yang receivable ataukah yang payable di sisi kredit? Kalau yang dilindungi adalah aset, maka pilihlah yang posisinya kredit ya. Ya. Jadi pilih instrumen derivatif yang posisinya kredit dan fluktuasi dari komoditasnya tersebut koheren ya, simetris dengan jenis forward kontraknya, gitu ya. Nah, di sini terlihat berkebalikan. Nanti ketika inventory ini naik, ya, harganya naik, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gain. Tapi karena kita memilih forward kontraknya itu adalah payable, mengakibatkan forward contract payable itu naik, ya kan? Di sisi liability naik, maka apa? Dicatatnya di debit apa? Loss, ya. Nah, namun nanti antara gain di item dan loss di instrumen itu akan saling hapus, ya kan? Kalau dicari efektivitas dari hedgingnya itu harapannya adalah satu ya. Atau di antara 80 sampai dengan 1,5%, gitu kan? Oke, jadi cara membayangnya seperti itu ya. Cara membayangkannya nanti kalau ada di aset yang mau kita lindungi, kita pilih instrumen derivatif yang sisi kredit. Nah, ini kalau ingin membayangkan juga sisi debit kredit gitu kan. Apa sih yang dikredit di sini kan? Ya, kita bisa bayangkan ini sebagai posisi jual gitu kan, sales gitu kan. Sales kan ada di kredit ya. Jadi kalau kita memilih kontrak payable itu sama halnya dia memilih posisi jual ya. Ya, seperti sales gitu ya. Sisi salesnya ada di sisi kredit gitu kan. Kalau purchase nanti sisi debit gitu kan, sama gitu. Yaitu sebenarnya kurang tepat ya menggunakan analogi seperti itu. Tapi ini untuk memudahkan saja. Jadi kalau kita memilih payable itu artinya apa? Posisinya ada posisi jual ya, posisi jual di sini ya. Ini adalah put ya. Put atau short gitu kan sama aja. Oke. Kemudian kita lihat lagi ini untuk yang fair value hedging inventory ya. Untuk investasi dalam AFS ya. Nah, ini juga mirip ya, sebenarnya mirip juga ya. Jadi kalau yang mau kita lindungi adalah investment in AFS
ada di sisi aset, maka kita pilih strateginya yang put juga, optionnya, ya kan? Kalau kita pilih option, pilihlah yang put, gitu ya. Kita melindungi investment in AFS, ya kan? Nah ini juga yang mirip-mirip ya. Kalau kita pakai option juga pilihnya yang put. Oke. Oh ya, sebelumnya kita coba simulasikan kalau salah strategi ya. Misalnya nih, ini inventory X gitu kan, komoditasnya namanya X gitu ya. Dia memilih di sini kan yang bagus adalah posisi jual ya, tapi dia pilih yang posisi beli. Posisi beli nanti gimana jurnalnya? Kalau untuk yang gross settlement itu ya, dia memilih forward contract receivable ya sebagai yang mengikuti fair value gitu kan. Ya. Ketika inventory naik, maka instrumen derivatif dia juga naik ya, naik tapi dicatat sebagai untuk yang sisi kreditnya dicatat sebagai laba. Jadi inventory pada laba inventory itu kan instrumen derivatifnya juga sama ya. Instrumennya itu eh, forward contract receivable naik, kemudian eh, gain on forward contract gitu kan. Iya kalau dia inventory-nya naik. Kalau inventory-nya turun, nah double hit ya. Jadi pukulannya dua kali. Yang pertama adalah kerugian dari inventory dan juga kerugian dari instrumen, gitu kan? Nah, itu kalau salah pilih strategi. Nah, ada kesalahan yang lain yang kemungkinan dia lakukan juga ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan salah memilih instrumen itu ada dua ya. Yang pertama adalah salah posisi, yang harus saya pilih jual, posisi jual dia pilih posisi beli. Yang kedua adalah salah memilih komoditi. Ya. Jadi komoditas yang dia pilih itu bukan yang simetris dengan X gitu kan. Misalkan dia milihnya komoditas Y gitu ya. Yang mana sifat antara X dan Y ini saling substitusi gitu kan. Bagusnya kan yang komplementer ya, cari inventory yang komoditasnya itu sifatnya komplementer gitu ya. Nah, kalau substitusi nanti saling berlawanan harganya. Ya, misalnya apa? Misalnya apa ya? Yang mudah itu apa ya? Harganya saling berlawanan. Apa teman-teman? Harga komoditas yang saling berlawanan ya. Emas dengan dolar ya itu biasanya berkebalikan tuh ya. Jadi kalau emasnya itu naik, ya kan dolar biasanya melemah. Nah, tapi kebalikannya kalau dolar itu menguat, biasanya emas turun. Ya, itu jangan sampai pilih yang posisinya berkebalikan seperti itu ya, komoditinya. Gitu ya. Kalau emas ya mendingan nanti instrumennya juga emas gitu ya, supaya nanti bisa simetris. Oke teman-teman ya. Kemudian ya untuk kembali lagi ke yang AFS, kita lindungi yang mana asetnya ya. Jadi kita pilih yang put ya, posisinya put option. Oke. Ketika nanti asetnya itu naik, ya kan, asetnya naik, untung kan ya, fair value asetnya naik, gitu kan. Tapi kenaikan tadi akan dinetralisir dengan kerugian dari put option. Put option itu apa sih? Kalau harga saham atau komoditas berupa saham itu naik, itu justru akan merugikan ya bagi pemegang put option. Tapi kebalikannya, kalau harga sahamnya naik, turun, ya akibatnya put optionnya mengalami keuntungan. Ya. Untuk yang rugi, put option itu sampai batas premium yang dibayarkan di awal ya. Jadi di sini adalah 500 ya. Ini maksimal kerugian yang ditanggung ketika dia tidak searah dengan strategi put option. Baik. Nah, yang agak membingungkan adalah teman-teman di sini terkait dengan fair value dari option ya. Fair value dari option. Ini sebenarnya ada beberapa buku yang menjelaskan itu sedikit berbeda ya. Jadi ada pendekatannya, ada intrinsic value, kemudian time value gitu ya. Nah, di dalam konteks ini kita mengikuti yang sudah diajarkan saja yang ada di modul ya. Jadi pendekatannya adalah seperti yang sudah pernah saya jelaskan.
bahwa nanti opsi tadi kalau rugi maksimal ya sebesar premium gitu kan. Kemudian nanti atas kenaikan fair value option pada saat settlement, pada saat akhir transaksi itu langsung aja dinolkan gitu ya. Jadi laba-laba yang sudah ditetapkan di awal karena ada kenaikan fair value itu nanti langsung dikompensasi dengan kerugian ya, supaya nanti di akhir transaksi dari instrumen derivatif maupun hedging ini sama-sama nol gitu ya, tidak ada lagi selisih saldo. Ya, jadi ini mirip ya seperti yang tadi, bahwa kalau yang mau dilindungi adalah sisi aset, maka kita pilih yang instrumen derivatif yang sifatnya put ya. Di sini contohnya put option ya. Oke, yang lainnya, komitmen penjualan. Nah, komitmen penjualan itu ada di sisi mana? Komitmen penjualan itu kalau kita coba bayangkan jurnalnya nanti itu adalah seperti ini ya. Yang kita lindungi adalah sales komitmennya, supaya nanti salesnya itu tidak membengkak nilainya ya. Ya, sedangkan cash yang diterima kan dia fix nantinya kan, ini fix gitu kan. Ini variabel. Nah, yang kita lindungi adalah sales commitment. Ini dia. Ya, maka kita pilih yang instrumennya itu posisinya adalah beli. Ya, berkebalikan. Kalau beli kan ketika sales commitment naik mengakibatkan kredit naik, jadi debitnya juga ya dicatat sebagai loss gitu kan. Maka untuk menutupi loss tadi kita pilih yang posisi jual, beli ya, posisi beli, future contract yang posisi beli, maka akan diganti dengan ini, akan dikompensasi atau di offset dengan gain dari future contract tadi. Atau sebaliknya, jika sales commitment-nya itu turun akibat apa, komoditasnya harganya turun ya, maka nanti juga ini sebaliknya dicatat sebagai loss pada future contract X ya, di mana future contract-nya posisinya adalah posisi beli. Gitu ya. Itu untuk yang ini komitmen penjualan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya definisikan dulu atau define gitu ya. Sebenarnya item apa yang mau di hedging gitu ya. Di sini yang kita hedging adalah item liabilities-nya, sales commitment. Gitu ya. Maka kita lindungi dengan instrumen yang dia itu ada di sisi debit ya. Kalau nanti dengan gross settlement catatnya gimana? Future contract receivable pada, kalau untuk yang inceptionnya awal gitu ya, pada saat awal, future contract receivable pada future contract payable ya. Yang kita variabelkan adalah yang sisi debit, yang kita fixkan adalah yang sisi kredit gitu ya. Ini nanti jadi variabel, ini menjadi fix gitu ya. Kalau dengan yang gross settlement ya. Oke teman-teman. Nah sekarang yang lainnya, lindung nilai piutang. Ya, manakah yang mau kita lindungi? Nah di sini jelas bahwa yang mau kita lindungi adalah nantinya yang kita jaga, walaupun transaksi piutangnya adalah dengan dolar yang fluktuatif ya, harapannya kan nantinya bisa stabil ya. Maka yang kita lindungi di sini bisa dikatakan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, adalah asetnya. Oke, aset dalam mata uang asing. Ya. Nah, kemudian dari sisi instrumen, maka kita memilih yang, kalau aset di sisi item, maka di instrumen kita pilih yang sisi kredit, yaitu kontrak payable. Ya, forward contract payable. Ya, dalam dolar juga di sini ya. Nah, kemudian kontrak receivable ya untuk yang sisi debitnya pada saat inception ya. Inception itu pada saat mulai ya. Nah, kalau net settlement kita bisa gunakan pendekatan yang ini ya. Jadi kalau misalkan dia rugi, kalau misalkan account receivable-nya di sini menguntungkan karena dolarnya menguat,
ya kan? Kan dicatatnya account receivable ada gain ya pada subsequent eventnya. Kemudian di instrumennya, di sini kita kompensasikan dengan ya kenaikan penurunan kontrak payable akibat falas gitu kan. Nah, ternyata justru akan merugikan kontrak payable gitu ya. Catat sebagai exchange loss. Gain yang ada di dalam item akan dikompensasi dengan loss yang ada di kontrak payable ya. Jadi tidak mencari laba atau rugi ya. Ini gimana caranya supaya dia netral strategi ya, dual netral strategi. Jadi di sisi itemnya ada keuntungan ditutup dengan kerugian di instrumen, atau kebalikannya kerugian di item akan ditutupi dengan keuntungan di instrumen. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kita coba ulas kembali yang cash flow hedging ya. Cash flow hedging, hedge of overstated transaction. Jadi gini, untuk cash flow hedging yang kita coba untuk pertahankan nilainya, ya kita stabilkan nilainya itu adalah aliran cash ya di masa mendatang saat nanti settlement gitu ya. Nah, untuk yang hedge of forecast transaction ya kita bisa membayangkannya seperti ini. Jadi siapa namanya X di sini itu berencana gitu kan akan menjual tembaga. Nah, saat ini tembaganya belum ada. Dia rencanakan nanti akan produksi gitu ya. Dia akan produksi pada saat yang ditentukan yaitu 30 September dia akan melakukan penjualan atas tembaga tadi ya. Nah, cost-nya dia perkirakan ya selama beberapa bulan atau tahun itu adalah 28.900 ya. 28.900.000 untuk mendapatkan 100.000 pound tembaga. Oke. Nah, dia proyeksikan nih ya kan transaksi nantinya ketika dia settlement benar-benar dijual gitu ya, berhasil memproduksi kemudian menjual tembaga ya, cash yang akan diterima berapa gitu ya. Jadi yang mau dijaga itu cash kedepannya yang dijaga itu berapa yang akan diterima. Nah, disebutkan bahwa dia ingin menjaga harga tembaga tersebut pada level $300 ya per poundnya. Jadi forecastnya nanti tanggal 30 September kita akan menyerahkan tembaga dan mendapatkan kas yang diterima itu harapannya sebesar 30 juta gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan jurnalnya nanti ke depan seperti ini. Kemudian manakah ya instrumen derivatif yang tepat ya, misalkan instrumen derivatifnya dikaitkan dengan komoditas X ya, tembaga ya, sama satu tembaga ya, asumsinya seperti itu. Nah, tinggal posisinya. Kalau tembaganya udah benar ya, kita pilih komoditas instrumen derivatif yang terkait dengan tembaga, ya kan? Kemudian untuk posisinya yang tepat, pilih yang mana dong gitu ya? Mau pilih yang posisi beli atau posisi jual? Nah, untuk supaya kas yang diharapkan itu tetap ya sebesar 30 juta, maka ya kan di sisi aset di sini ya, maka dia membayangkan nanti ketika melakukan penyelesaian ya forward kontrak atau kontrak apapun gitu ya, maka dia berharap nanti kalau cash-nya terlalu tinggi, forecast-nya itu ternyata lebih rendah dibandingkan cash yang akan diterima nantinya gitu ya, diperkirakan 30 juta, yang diterima 31 juta gitu ya. Jadi 1 jutanya nanti akan dikompensasi dengan suatu instrumen ya, ketika dia di settlement itu bisa mengoffset kelebihan yang 1 juta. Nah, berarti apa yang dipilih? Ya, ini kan settlement ya, settlementnya nanti kan forward kontrak pada cash gitu kan. Ini nanti akan menghapus atau mengoffset cash yang terlalu berlebihan. Maka untuk kontraknya
kita akan memilih yang posisinya adalah di sisi kredit ya untuk instrumen hedgingnya ya, atau posisi jual ya, sehingga ketika nanti kita balik kita selesaikan dia ya kan bisa mengkompensasi cash yang terlalu berlebih atau terlalu kurang yang akan diterima di masa mendatang gitu ya. Jadi kita membayangkannya adalah penyelesaian dari transaksinya mendapatkan cash gitu kan. Kemudian juga penyelesaian transaksi dari instrumen derivatif, apakah dia mengeluarkan cash atau mendapatkan cash. Nah, mungkin ada pertanyaan sama seperti yang tadi. Kalau salah pilih posisi gimana? Pilihnya adalah beli gitu kan. Nah, akibatnya apa kalau pilih yang beli? Ya, jadi nanti jurnal gimana? Dia memilih yang forward contract ya kan? Yang kalau komoditasnya naik itu menguntungkan gitu kan. Kalau salah pilih gimana? Ya akibatnya nanti ya dengan gross settlement itu kan jurnalnya gimana tadi? Kontrak receivable, kontrak payable gitu kan. Kalau dia posisi beli kan di sini ya, posisi beli, posisi jual. Oke. Kalau posisi beli, maka ketika aset tersebut naik, komoditas naik gitu kan, yang terjadi adalah keuntungan ya. Forward kontrak pada gain gitu ya. Oke. Pada saat direalisasikan, pada saat selesai transaksinya settlement gitu kan, jurnalnya adalah apa? Cash pada forward kontrak. Dia mendapatkan cash lebih banyak. Gitu kan. Terus forecast transaksinya juga demikian. Yang diperkirakan 30 ternyata yang didapatkan lebih banyak lagi 31 misalkan, ya kan? Jadi 2 kali untung, ya kan? Nah, kalau seperti itu syukur gitu kan. Tapi kalau sebaliknya ya, ternyata komoditasnya itu adalah mengalami apa namanya? Penurunan, mengakibatkan nanti apa? Mengakibatkan instrumen derivatifnya turun atau loss gitu kan. Kemudian cash yang diharapkan nanti didapat itu juga ternyata turun dari rencana gitu ya nilainya. Akhirnya double hit ya. Jadi salah milih posisi nanti bisa mengakibatkan apa? Kerugian yang berlipat-lipat. Namun sebaliknya kalau laba justru berlipat-lipat juga ya, high risk high return ya. Jadi akhirnya apa? Pilihannya bukan hedging ya, spekulasi gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi posisi ini juga sangat menentukan. Kemudian yang berikutnya untuk fair value hedging biasanya diidentikan dengan suku bunga ya, suku bunga pasar ya. Ya, dan juga identik juga dengan present value ya. Jadi menilai uang gitu kan di masa depan gitu ya dengan nilai sekarang gitu ya. Nah, di dalam cash flow hedging ini sangat identik ya seperti itu. Jadi ada faktor diskonto gitu ya. Nah, pemahamannya seperti apa terkait dengan cash flow hedging ini? Apa sih maksudnya kok cash flow-nya dilindungi gitu ya supaya dia sesuai dengan forecast gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di dalam jurnal terkait dengan hedging cash flow hedging gitu ya, itu mengumpamakan transaksi itu penyelesaiannya adalah di titik ini gitu ya, di titik saat kalau subsequent event ya, itu pada saat pelaporan gitu kan. Nah, kita membayangkan bahwa transaksi kas itu terjadi untuk yang jurnal yang pertama ya, yang misalkan dia pendekatannya adalah net settlement. Jurnal yang pertama di sini dia mencatat adanya potensi gitu ya. Sebenarnya masih potensi, tapi diumpamakan sebagai pembayaran di masa sekarang gitu ya. Nah, dengan harga 310 komoditasnya, maka cash yang akan direncanakan didapat itu kan naik ya. Naik
310 dikalikan 100.000 ya. Di titik ini, ya kan? Di titik ini kalau terjadi transaksi, itu seolah-olah dia mendapatkan ya, mendapatkan cash sebesar 31 juta. Ya kan? 31 juta. Kelebihan dong 1 juta. Ya. Lalu posisi dari forward contract karena dia memilihnya adalah posisi jual ya. Ketika komoditasnya naik, itu forward kontraknya naik, akibatnya loss gitu kan. Ketika loss tadi akan dikompensasi dengan cash yang berlebih 1 juta. Gitu ya. Nah, itu di percent value kan gitu ya. Yang cash yang 1 juta itu di percent value kan gitu ya, dari apa tadi? Ya, dia membayangkan gini. Jadi pembayarannya itu di percent value kan gitu kan, 300. Sebentar ya. Kan kalau dikalikan national amount-nya dikalikan national amount-nya adalah 31 ya. 31 juta gitu kan. Ya, di percent value kan. Ini sisi debit ya pendapatannya. Tapi nanti forward kontraknya itu karena dia apa namanya, melakukan forward kontrak posisi beli jual ya. Kenaikan dari komoditas ini akan mengakibatkan kerugian ya sebesar 1 juta. Nah, 1 juta ini juga di percent value kan gitu ya. Terus pada saat tanggal ini berapa? Nah, artinya apa? Artinya kalau tanpa percent value ya, 31 juta yang dibayarkan di 31 Desember 2011 itu akan di offset dengan 1 juta dari forward kontrak gitu kan. Nah, cuman bedanya di sini supaya lebih menunjukkan harga yang sebenarnya di saat ini gitu kan, menggunakan faktor diskonto gitu ya. Demikian pula yang bulan Maret nih ya, bulan Maret ya kan, bulan Maret di sini dibandingkan dengan ya, selalu pembandingnya adalah saat kontrak awal ya. Dari 300 menjadi 295. Untuk cash yang akan diterima itu kan ya dia 29,5 juta ya kan. Itu melenceng dari rencana yang 30 juta. Berarti selisihnya 500.000 gitu ya. 500.000 nanti dikompensasi dari mana? Ya, cashnya kan turun ya. Turun 500.000 gitu ya. Kompensasi dari keuntungan forward kontrak yang posisinya adalah jual. Ya kan? Iya dong, kan di sini 500 ya, 500.000. Nah, nanti dipersen valuekan pada titik seolah-olah transaksi itu terjadi di 31 Maret. Jadi dipersen valuekan ya. Ya, 295 ini terjadi di masa lalu gitu ya, seolah-olah gitu ya. Kita tarik sekarang, terus gitu ya. Berapa dia? 500 kalau didiskontokan adalah 471 dengan faktor ya kan, jatuh temponya masih 6 bulan lagi, kemudian suku bunga tahun berjalan atau suku bunga pasar adalah 1% per bulan ya. Nah, kalau tanpa present value ya seolah-olah dia gimana? Dia mendapatkan uang 29,5 ya kan? Nutupi kekurangan dari mana? Dari forward kontrak yang mengalami gain ya. Gainnya akibat apa? Penurunan harga komoditas. Dia akan ditambahkan di sini. Oke, jadi menjadi seolah-olah stabil ya. Stabil sebesar 30. Ini yang dimaksud dengan cash flow hedging ya. Gimana caranya supaya cash yang akan diterima nanti itu fix ya, 30 juta. Gitu ya. Demikian yang bulan Juni sama, kemudian yang bulan September. Nah, bulan September kan tidak ada lagi nilai waktu ya, di sini sudah settlement. Maka kita bisa langsung apa namanya? Offset ya. Kita bisa langsung offset bahwa kelebihan sebesar 1